Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang ini ya, support vektor mesin. Ini adalah salah satu metode yang lain lagi untuk proses klasifikasi gitu ya, klasifikasi sesuatu gitu ya, berdasarkan fitur-fiturnya gitulah ya. Jadi saya contohkan apa ya contohnya. Oke, sebentar ya. Jadi misalkan kita punya data ya, data seperti inilah. Kita punya data, ini ada sumbu X, sumbu Y itu ya, sumbu X dan sumbu Y ini nanti ini merupakan fiturnya ya, fitur X ini fitur X, ini fitur Y, ini juga fiturnya, fitur X, fitur Y. Nanti fitur ini dia bisa implementasi realnya, contoh ya, fiturnya mungkin bisa berat badan gitu ya, ini fitur X nya berat badan, fitur Y nya tinggi badan gitu ya, tinggi badan, atau contoh yang lain lagi, X nya nanti bisa apa ya saya sebut ya, temperatur, bisa Y nya temperatur, X nya temperatur, Y kemudian bisa juga kecepatan angin gitu ya, kecepatan angin gitu ya, contohnya. Kalau contoh ini mungkin bisa kita gunakan untuk fitur berat badan dan tinggi badan, ini menentukan ukurannya, ukuran baju misalkan lah, ukuran baju. Kita ambil yang contoh simbolnya aja deh, L atau XL gitu ya, sementara dua fitur saja gitu ya. Nah, ini kita kembali ke sini gitu ya. Jadi nanti fitur X ini fitur 1, Y ini fitur 2 gitu ya. Kemudian nanti di sini data-datanya ya, misalkan X1 Y1 gitu ya. Datanya ada, data pertama adalah ya, data pertama X1 Y1 gitu ya. Kalau kita upload di sini hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian data 2 X1 Y2 gitu ya. X1 Y2 kira-kira di sini gitu. Nah, gitu ya. Terus nah kira-kira datanya seperti inilah kemungkinannya. Datanya nah kira-kira datanya seperti ini. Kemudian nanti ada data lagi di sini. Di sini ada data lagi nih. Dengan X dan Y yang bersesuaian, kemudian kita upload di sini. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, ini ada, kalau kita lihat sepintas ini ada dua kelompok data gitu kan ya. Ini data yang merah dan data yang biru gitu ya, data yang biru. Jadi ini mungkin saja kita bisa implementasikan untuk keperluan ini gitu ya. Untuk X berat badan, Y tinggi badan. Ini untuk kelompok ukuran baju yang L gitu ya. Yang L ini untuk kelompok yang XL. Nah, gitu ya contohnya ya. Ini adalah
data realnya gitu ya, data realnya. Nah kemudian misalkan ya ada data jadi data ini kan apa namanya ya, kalau kita gunakan gitu ya untuk memutuskan jika ada data baru gitu ya, data baru, nanti data baru itu dia akan masuk ke dalam kelompok L atau kelompok XL gitu ya. Nah untuk sistem SVM ini, jadi ini kita menggunakan sebuah ini ya, namanya sebuah pemisah gitu ya, garis pemisah gitu ya, sebuah garis pemisah. Jadi dua kelompok ini kan dia terpisah gitu ya, terpisah dan kita belum tahu nih dia pemisahnya seperti apa gitu ya pemisahnya. Nah dua kelompok ini kan tentunya pemisahnya berupa garis gitu ya. Mungkin saja kita bisa memisahkan kedua kelompok ini dengan garis seperti ini gitu ya. Ini garis lurus ya. Atau bisa juga kita pisah dengan garis seperti ini gitu ya. Atau bisa juga kita pisahkan dengan garis seperti ini juga bisa gitu ya. Ini juga terpisah gitu ya, terpisah. Nah tapi pemisah-pemisah seperti ini dia kurang optimal gitu ya, dia kurang optimal. Nah garis pemisah yang optimal, oke sebentar saya lupa cara mengundo ini ya, sebentar. Oke nah sebentar ya, saya kok lupa cara menghapus itu. Irisnya itu saya pakai apa nih ya? Aduh undockingnya dia pakai apa nih? Oke, garis besarnya saya gambarkan dengan garis yang warna merah aja deh. Oke. Nah, jadi garis yang berwarna kuning-kuning ini adalah pemisah antara dua kelompok ini ya, dua klasifikasi ini ya. Nah, ini kurang optimal gitu ya, kurang optimal. Mengapa kurang optimal? Karena kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan garis yang ini ya, yang agak mendatar ini ya, dia kita lihat ini jarak antara poin merah di sini dengan garis kuning ini dia terlalu dekat gitu ya, dia terlalu dekat. Ini juga sama, dia juga terlalu dekat. Ini dengan ini juga terlalu dekat. Nah kita harus menggunakan garis pemisah yang dia jauh dari titik-titik data ini gitu. Jadi kira-kira garisnya bisa saya gambarkan di sini, tengah-tengah sini gitu ya. Nah kalau kita menggunakan garis biru ini gitu ya, jadi
garis biru ini dia memiliki jarak yang sangat jauh gitu ya dengan titik data terdekat ya, misalkan merah inilah ya. Jadi titik terdekat antara garis biru, garis pemisah ini dengan titik merah ini, dia jarak terdekatnya ada pada titik ini gitu ya. Ini lumayan jauh kalau kita bandingkan dengan garis yang ini ya, garis yang lain, kuning yang lain ini jaraknya sangat dekat ini. Ini juga sama, dari garis biru ke titik biru ini ke data biru dia juga cukup jauh nih, cukup jauh gitu ya. Jadi ini marginnya cukup jauh gitu ya, dibandingkan garis-garis kuning yang lain gitu ya. Nah, SVM ini, algoritma SVM berfungsi untuk mencari garis ini ya, garis lurus ini, garis pemisah ini sedemikian rupa supaya dia memiliki margin maksimal gitu ya, mendapatkan margin maksimal untuk jarak antara garis dengan titik data terdekatnya gitu ya, titik data terdekat. Nah, itu yang dilakukan oleh support vektor mesin gitu ya. Jadi support SVM ini dia akan mencari garis-garis ini gitu ya, garis-garis, mencari garis yang paling pas, di mana marginnya itu paling besar gitu ya, margin antara garis tersebut dengan data terdekat gitu ya. Data terdekat ke merah, data terdekat ke biru, itu dia dicari hingga dia menemukan margin yang paling besar. Nah, ini yang dilakukan oleh SVM. Nah, dengan cara seperti itu nanti jika ada data baru gitu ya, data baru yang belum kita klasifikasikan gitu ya, yang harus diklasifikasikan oleh komputer, maka dengan menggunakan SVM ini kita memiliki tingkat akurasi klasifikasi yang tinggi gitu ya, karena margin antara garis pemisah dengan data terdekat itu cukup jauh gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh SVM. Nah, untuk mencari ini ya, mencari garis yang paling optimal gitu ya, ini perlu satu metode ya, metode yang ini lumayan rumit nih ceritanya nih. Mungkin tidak akan kita bahas di sini ya, tapi yang saya sebutkan itu metodenya, dia menggunakan metode Lagrange multipler gitu. Gunanya untuk mencari garis ini gitu ya. Cuma ini tidak akan kita bahas ini ya, karena sangat rumit ini cukup rumit ini, jadi kita skip gitu ya. Kita akan menggunakan saja ini SVM-nya gitu ya, untuk mengenali data baru gitu ya, untuk mengenali data baru. Oke. Nah, saya akan berikan contoh ya, contoh kasusnya ya. Saya akan coba. Oke, contoh kasusnya misalkan ya, kita punya data. Oke, sebentar. Sebentar, saya akan setting dulu
Oke, sudah. Oke, saya akan setting, coba berikan contoh ya. Misalkan kita punya data nih ya. Oke, sebentar. Undo-nya mana nih? Undo. Oke, pakai yang ini. Undo. Oke, datanya ya, datanya misalkan fitur X nya ini fitur Y nya gitu ya. Fitur X, fitur Y, kemudian ini adalah labelnya gitu ya, atau klasifikasinya ya. Kita punya misalkan 1 2 3 4 1 2 3 4 5, aduh terlalu kecil, 5, terus oke, ini ulangi nih, tulisannya terlalu besar ini. Data X, Y, kemudian label. Jadi fitur X nya fitur-fiturnya ada 6 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Oke, misalkan fitur X nya untuk data pertama 1 gitu ya, 1, Y nya 2, ini kita beri label 0. Terus untuk fitur kedua 5, X nya 5, Y nya 8, kita beri label 1 gitu ya. Terus 2 kita beri label 0. Terus 8 kita beri label 1. 3 kita beri label 0. Terus 9 11 kita beri label 1 gitu ya, 1. Nah, ini adalah datanya ya, fitur X, fitur Y. Ini labelnya ya. Label ini bisa kita ini sih ya, kalau 0 ini mewakili kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil, ini kelompok besar gitu ya. Nah, ini klasifikasinya seperti ini, kecil, terus ini besar gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Mungkin dalam kasus lain gitu ya, seperti ini bisa kita terapkan juga untuk kasus tadi berat badan dan tinggi badan gitu ya. Ini berat badan, ini tinggi badan. Terus ini ukuran kaosnya gitu ya, ukuran bajunya S, atau ini harusnya saya bukan pakai L ya, ini saya ganti aja nih, jangan L. Apa ini ya saya sebut ya, kelas gitu aja deh, kelas sebentar, jangan kelas ini juga kurang cocok ini. Kelompok gitu aja deh, kelompok. Nah, gitu aja, kelompok. Jadi kalau ini kita terapkan pada kasus ukuran baju, ini nanti fitur
fitur berat badan, ini fitur tinggi badan gitu ya. Berat badan 50 kilo, tinggi badan 160, masuk kelompok L gitu ya misalkan ya. Berat badan 70, tinggi 170, masuk kelompok XL. Nah gitu ya. Nah tapi untuk contoh simpelnya saya akan gunakan untuk fitur ini seperti ini. Nah fitur X dan fitur Y datanya seperti ini. Kalau X1 Y2 itu masuk kelompok kecil yang diwakili dengan angka 0. Kalau datanya 5 X5 Y8 itu masuk kelompok besar diwakili dengan data 1 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan memprediksi gitu ya dengan data seperti ini data ini kita masukkan ke dalam SVM, kemudian itu kita gunakan sebagai training data gitu ya. Kemudian kalau ada data baru misalkan ada angka X nya 15, Y nya 20, dia masuk kelompok mana gitu ya. Atau kita coba juga, ini saya belum tahu juga nih hasilnya ya. Kalau X nya 15, Y nya 1 gitu ya, hasilnya seperti apa ini saya belum tahu nih. Nah tapi kita coba yang ini dulu gitu ya. Nah saya akan mendemokan ini pakai Python ya, pakai Python. Jadi data ini akan saya ubah ke dalam array gitu ya. Kita coba ya Python. Nah oke, kita akan menggunakan Python. Oke, saya akan menggunakan import numpy itu ya, numeric untuk Python. Kemudian saya akan import matplotlib gitu ya untuk plotting. Kemudian import juga dari matplotlib import style ya, import style. Oke, terus stylenya kita gunakan untuk model plottingnya gitu ya, model plottingnya. Kemudian dari sklan kita import SVM. Nah seperti ini. Terus datanya gitu ya, datanya kita siapkan array gitu ya, np arraynya adalah ini array untuk datanya ya, array datanya. Kita coba lihat ini ya, yang pertama adalah 1 2. Yang pertama ini kita lihat nih datanya, X1 Y2 gitu ya, kita masukkan di sini X1 Y2. Kemudian berikutnya adalah 58 X5 Y8 lagi. Ini adalah array 2 dimensi ini ya, array 2 dimensi. Oke. Oke, sebentar. Dua itu ya, 22. Terus 88. Terus 13. 1,3. Terus 9 dan 11. Nah ini adalah data inputnya ya, data inputnya. Kemudian kita tuliskan kelompoknya ya, kelompok
kelompoknya adalah 0 1 0 1 0 1. Oke, nah seperti ini datanya. Sekarang kita coba plotkan ya. Kita coba plot ini ya. Kita coba plotkan datanya. Dari X kita ambil semua data dari kolom pertama, kemudian kita ambil dari X besar, dari X besar semua data kolom kedua ya, kolom kedua. Nah seperti ini, kita coba lihat dulu ya, plt show. Kita coba running dulu. Oke, sebentar. Ada yang error. Matplotlib plt matplotlib. Oke, ada yang salah ini ya. Di sini saya kurang Python plot. Oke, kita coba running lagi. Nah ini datanya, ini data yang kecil-kecil gitu ya, data yang kecil-kecil, ini data yang besar-besar gitu ya. Kita coba beri warna gitu ya, karena ini kita lihat nih, kita bisa beri warna dari masing-masing data itu. C sama dengan kelompok seperti ini. Save, kita coba running. Nah seperti ini. Jadi ini data yang berwarna hitam ini adalah untuk fitur-fitur dengan angka kecil gitu ya, XY nya kecil. Ini adalah untuk kelompok dengan fitur-fitur XY nya besar gitu ya, kelompok kecil, kelompok besar gitu. Nah kalau kita lihat secara visual sih kita sudah bisa memperkirakan ya, ini data-data ini masuk kelompok kecil, data ini masuk kelompok besar. Tapi yang belum jelas adalah di mana pemisahnya gitu. Garis pemisah antara kelompok kecil dan kelompok besar itu ada di mana gitu kan. Nah kita bisa membuat itu pakai SVM itu tadi gitu ya. Oke, berikutnya kita akan coba masukkan kedua data itu ke dalam SVM gitu ya. Data ini akan kita gunakan untuk training SVM gitu ya. Mesin SVM nya kita coba training menggunakan data itu. Oke, kita coba training classifier, saya singkat CLF. Ini SVM SVM SVC gitu ya. Oke, sebentar. Ya, SVM SVC menggunakan kernel linear. Kita coba dulu nih running gitu ya. Oke. Nah ini maksudnya gini ya, jadi kita menggunakan SVM untuk SVM dengan kernel tipenya linear, artinya kita menggunakan garis pemisah linear gitu ya, garis pemisah linear. Kalau data fiturnya cuma dua gitu ya, seperti ini, X dan Y, X dan Y gitu ya, maka pemisah dari kelompok data ini adalah garis lurus gitu ya, garis linear gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan fiturnya ada tiga gitu ya, fiturnya ada tiga, maka garis pemisah antar kelompok itu berupa bidang gitu ya, berupa bidang, berupa plane kalau istilahnya bidang datar gitu, bidang datar. Kalau fiturnya ada 4 gitu ya, ada 4,
bidang pemisahnya itu bentuknya seperti kurva gitu ya, kurva 3 dimensi gitu ya. Kalau fiturnya semakin banyak, bentuk bidang pemisahnya semakin rumit gitu ya. Tapi untuk pengenalan ini kita cukup menggunakan 2 ini saja gitu ya. Nah, kemudian setelah SVM-nya kita bentuk, maka SVM tadi gitu ya, classifier tadi kita isi dengan data training gitu ya. Kita isi dengan data training. Data trainingnya dari tadi ya, array X itu tadi, kemudian outputnya adalah kelompok itu tadi ya. Nah, seperti ini kita coba running ya. Running, oke. Nah, sampai di sini SVM-nya dia sudah ini ya, sudah kita latih gitu ya. Ini adalah pada baris ini adalah kita melakukan training terhadap SVM-nya ini, classifier-nya ini gitu ya. Classifier-nya menggunakan engine SVM. Nah, kemudian menggunakan classifier ini kita bisa memprediksi gitu ya, memprediksi CLF predict gitu ya. Predict, kita bisa memprediksi data baru. Misalkan ya, data barunya ada, kita punya angka X3 Y2 gitu ya. Prediksinya ini adalah dia akan keluar nilai 0 gitu ya. Ini baru kira-kira sini. Jadi prediksinya ini kemungkinan dia akan mengeluarkan nilai 0 gitu ya. Dia akan dikelompokkan pada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Kita coba ya running. Nah, dia 0 gitu ya. Kita coba angka-angka besar gitu ya. Angka-angka besar 13 dan 12 misalkan, kita coba running. Jadi 1 gitu ya. Cuma saya belum tahu nih kalau ini 13 dan 0 gitu, isinya seperti apa gitu ya. Dia diklasifikasikan ke kelompok 0 atau 1 gitu ya. Kelompok 1. Oke, kalau ini 8 running, kelompok 0. Nah, itu ya. Ini adalah cara SVM dia memprediksi satu data baru berdasarkan training dari data-data yang sudah ada. Nah, cuma ini kita sampai di sini belum melihat ya ke garisnya seperti apa tuh ya, garis pemisahnya ada di mana gitu ya. Tapi untuk inti dari penggunaan SVM-nya dia berada di mulai dari sini sampai baris ke-9 ini gitu ya. Sampai baris ke-9 atau berapa nih ya? 3, bukan baris ke-9 ya, tapi sampai kotak di sini ya. Sampai kotak di sini. Nah, saya akan coba menggambarkan garisnya ya. Jadi pada classifier ini gitu ya, classifier ini dari sini kita mendapatkan data-data yang lain gitu ya, data-data untuk melihat garisnya itu seperti apa gitu ya. Jadi garis lurusnya itu kan dia memiliki ini ya, apa namanya, kemiringan itu ya, kemiringan dan dia memiliki perpotongan di sumbu X di mana gitu ya. Sumbu X di mana perpotongannya itu ada di data-data itu ada pada objek CLF gitu ya, CLF. Nah, yang pertama adalah CLF koefisien gitu ya, koefisien 0.
ini isinya adalah data bobot gitu ya. Data bobot saya singkat dengan W, yang bisa kita gunakan untuk menentukan kemiringan garis gitu ya. Kemiringannya adalah A sama dengan minus W 0 dibagi W1 gitu ya. Kemudian kita coba bikin garisnya ya. Tapi sebelumnya ya kita bikin garisnya dulu aja lah. Kita bikin garis and pakai numpy line space gitu ya, line space. Jadi kita akan bikin garis yang nanti garis itu akan membentang di antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan 12 gitu ya. Kemudian Y-nya Y-nya itu akan berada pada posisi A kali gitu ya. A tadi kamu kemiringan garis kali XX gitu ya, dikurangi oleh CLF intercept gitu ya, intercept atau perpotongan garis dengan sumbu Y dibagi W1. Nah seperti ini. Kemudian kita coba plot gitu ya, PLT plot, kita plot XX dan JY, kita plot bersama dengan scatternya gitu ya. Garis kita plot dengan scatter. Yang kita scatternya tadi kita sudah, ini kita copy aja nih, kita copy gitu ya, kita gambarkan ulang di sini aja. Gitu ya, kita coba lihat ya. Ini kalau tidak ada kesalahan, ini kita akan menggambarkan garis pemisahnya gitu ya. Garis pemisah hasil kalkulasi SVM itu tadi. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah garis pemisahnya nih. Garis pemisah. Kita coba sekarang ya, kita coba predict gitu ya. Sebentar, saya akan pakai gini aja, print prediksi gitu ya, prediksi titik 2 ini bentar saya coba dulu ya. Oke. Ya. Delapan tadi kita prediksi, menggabungkan antara string dan angka. Berarti salah. Gini aja dulu aja. Nah itu ya, prediksinya 0, 8 X8 Y0 masuk kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil. 0 ini mewakili kelompok kecil gitu ya. Terus kita coba ya, prediksi di sinilah 12,2 gitu ya, 12,2 ini harusnya 1 gitu ya. 12,2 ini harusnya 1. Oke, 1 betul gitu ya. Nah sudah gitu ya. Nah sekarang dengan kode program ini gitu ya, dengan kode program ini si mesin atau sebuah program dia bisa melakukan prediksi gitu. Bukan prediksi ya, dia bisa melakukan kalkulasi klasifikasi gitu. Klasifikasi dia diklasifikasikan ke
ke kelompok mana, apa kelompok 0 atau kelompok 1 gitu ya, dia di kelompok besar atau kelompok kecil gitu ya. Nah ini data ini bisa kita perbanyak gitu kan, kita bisa memasukkan 1000 data itu boleh gitu. 1000 data di sini dan 1000 label di sini gitu ya, 1000 output. Dan fiturnya bisa kita ini ya, kita tidak hanya 2 saja gitu ya, tapi 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, 10, bahkan 10 juga bisa. Kemudian klasifikasinya juga tidak hanya 2 gitu ya, 0 atau 1, besar atau kecil gitu ya. Bisa juga nanti kita gunakan untuk klasifikasi 3 kelas gitu ya. Kalau ini kan cuma 2 kelas ya, 0, kelas 0 dan kelas 1, atau kelas besar dan kelas kecil. Bisa juga nanti untuk kelas 0, 1, 2, 3. 0 untuk kecil, 1 untuk sedang, 2 untuk besar. Ini 3 kelas. Oke, nah itu penggunaan SVM ya, tapi khusus untuk linear ya, untuk linear kernel. Kita coba lihat ya kernel untuk SVM ini apa saja gitu ya. SVM kernel, SVM kernel mana nih ya, ini aja. Nah ini dia kernelnya. Oke. Ini tadi kernel yang kita pakai. Kalau di contoh ini kernelnya linear poly RBF. RBF ini apa nih ya? Ini untuk data yang dengan kelasnya cuma 2 ya, biru dan yang coklat ini. Warna biru dan coklat ini menandakan klasifikasinya cuma untuk 2 kelompok. Jumlah data, jumlah fiturnya ini sepertinya cuma 3 nih. 2. Nah itu ya kira-kira ya untuk pengenalan SVM. Oke, mana tadi ya Jupiternya. Ini ya. Oke, sementara itu dulu dari saya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.